Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Edi Brokoli di Cerita Sahabat Kuliner Interflower. Sahabat terbaik dunia kuliner, terigu bergizi, kaya nutrisi. Dan sekarang saya ada di sebuah tempat yang sangat legendaris di kota Bandung. Dan saya kenal produknya dari saya SD mungkin tahun 84, 85. Pantesan aja pas tadi masuk, sudah sejak tahun 1947. Makanya saya kenal produknya dari 85-an ya, dari saya SD. Dan ini kita ada sekarang di Bagelen Abadi. Ya, dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol. Sebelum ngobrolin kompasnya, ngobrol dulu soal Bagelen Abadinya dengan salah seorang dari manajemennya, entah staffnya. Nanti kita tanya. Ini ada Larry dari Bagelen Abadi. Apa kabar Larry? Baik. Larry aja dipanggilnya? Larry saja. Larry aja. Oke sahabat, kita ngobrol. 1947, 2021. Ngitungnya aja saya males. Tapi Larry sendiri di manajemen sekarang yang Mulai ngincar di sini tuh kurang lebih 10 tahun dari 2011. dari 2011, 10 tahun lah. 10 tahun. Sudah cukup lama ya. Masih lama. Harus masih lama. Masih panjang. Masih panjang. Tapi biarpun 10 tahun pasti tahu sejarahnya. Ini nih yang paling legendaris nih sahabat. Ini dari SD saya kenal ini. Di dalamnya si Bagelen Abadi yang terkenal itu ada di sini nih. Pertama kali kemasan yang paling terkenal dari Bagelen Abadi yang ini kayaknya. Yang paling ikonik memang. Yang paling ikonik yang ini. Dan sampai saya sering nge-tweet, bikin status gitu. Tiada yang abadi selain Bagelen. Ya ini Bagelen Abadi. Jadi biarpun 11 tahun tapi pasti tahu cerita sebelumnya lah. Kurang lebih lah. Ini kan ini perusahaan keluarga ya. Awalnya tahun 1947 itu di Garut. Di Garut malah. Garut. Oke. Jadi orang tua dari papa saya itu yang memulai usahanya. Nah, kurang lebih di tahun 60-an itu mereka pindah ke keluarga ke Bandung. Sekaligus memindahkan usahanya ke sini. Oke. Semenjak itu memang awalnya itu bukan di Purnawarman. Ini kan nama jalannya Purnawarman. Dulunya itu di Kebon Kawung. Oh dulu di Kebon Kawung. Sempat, kalau menurut cerita papa saya sih ada jalan 4 tahunan di sana ya. 4 tahun saya juga nggak tahu persis karena saya juga belum lahir. Tahun 70-an itu baru pindah Ke sini Purnawarman. Purnawarman sini. Dan semenjak itu sampai sekarang memang satu-satunya headquarters ya di sini tempat. Ini headquarter. Oke, karena Larry udah bilang headquarter, emang ada cabangnya? Tidak ada Mati. HQ kalau dari Settlement Bangka, HQ Abadi, head office. Head office, HQ-nya benar-benar nggak ada cabang sama sekali. Nggak ada. Jadi dulu itu sebetulnya sempat kepikiran ya cabang, cuman karena satu dan lain hal itu belum terlaksana, belum terrealisasi. Tapi semakin berkembangnya zaman kan ini saya melihat sebetulnya banyak potensi yang bisa saya manfaatkan selain membuka cabang. Kita sekarang beruntung banyak e-commerce yang Iya. Jadi saya fokuskan untuk saat ini kita bermain di e-commerce online. Ya, di marketplace pokoknya biarpun nggak buka cabang tapi mudah didapat di mana. Iya, di marketplace ada ya, cabangnya dari marketplace. Jadi kalau maksudnya kalau di marketplace nggak perlu ke Bandung pun untuk dapetin Bagelen Abadi bisa ya. Beda nggak kualitasnya? Oh tidak. Enggak ya? Kita semua datang dari satu dapur, semua datang dari sini. Nah, wah, coba hitung lagi deh dari 47, 2021. Aduh, males. Hampir sama dengan usia Republik Indonesia ya, 74 tahun berarti. Males gitu ya. 70 lebih. 70 lebih apa? 70 lebih. Nah, untuk sebuah usaha yang sudah dijalankan selama 70 tahun, masih memikirkan visi misi nggak sih Larry? Visi misi ada sih saya ke depannya. Jadi yang pasti dari dunia kuliner itu yang penting adalah kita harus pertahankan yang namanya konsistensi kualitas. Konsistensi kualitas, oke, kita note itu. Growth the market lah. Jadi memang mungkin kalau misalkan orang-orang angkatan di atas saya atau di atas saya kan menganggapkan Abadi itu brand tua. Sangat. Ya itu saya bilangnya old school, legendary. Ya. Saya itu punya misi untuk
merangkul market baru, market generasi baru di bawah. Oke. Jadi saya nih udah jalan 2-3 tahun terakhir ini di tahap rebranding perusahaan. Saya remajakan muka dari Abadi Bagelen. Jadi supaya bisa market anak-anak muda ini tahu gitu, oh ternyata ada yang namanya Abadi di Bandung. Oke. Bagelen itu ternyata dari Abadi Bandung. Heeh. Nah itu saya sedang di tahap itu. Dengan cara apa tuh? Macam-macam. Jadi mulai dari meremajakan kemasan produk, Kemasan, bermain di media sosial. dari media sosial, pasti. Kita manfaatkan e-commerce. Jadi kita betul-betul manfaatkan teknologi yang ada lah. Iya, iya. Fasilitas yang ada sekarang kita manfaatkan di situ. Kita kasih lihat Abadi itu ada loh, bukan Iya. brand tua. Iya, iya, iya. Kita tuh masuk di semua umur. Ikut arus zaman juga ya. Iya. Diversifikasi produk masuk ke situ juga. Diversifikasi produk bisa dikatakan masuk di situ. Ada mungkin pengembangan baru, penemuan-penemuan kayak Bagelen. Kalau kita Saya dengar kan jadi ada Bagelen mini apalah gitu. Oh iya, jadi diversifikasi produknya itu kita ngikutin market saja. Kita market melihat sekarang ini mereka ngetrennya apa sih. Meskipun nggak semua bisa kita aplikasikan ke produk saya. Tapi saya melihat mereka sekarang yang nyari kekinian tuh apa. Ya, ya, ya. Nah, kebetulannya sejauh ini kita sangat cocok dengan rasa yang sudah kita bikin untuk mereka. Salah satunya ya Super Mini, size untuk Bagelen. Bite size. Terus orang suka yang kesannya premium. Kita bikin oval, Bagelennya berbentuk oval. Kita suguhkan dengan kemasan yang menarik juga. Selain untuk dinikmati sendiri, kalau misalkan mau ngasih untuk oleh-oleh atau hadiah juga cocok. Oke, jadi itu yang dijalankan sekarang untuk itu tadi ngikutin zaman ya. Betul. Tapi tadi kita note konsistensi kualitas produk. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan bahan baku. Betul. Di sini yang tadi saya sempat sebelum kameranya saya ngobrol sedikit. Sejak kapan Bagelen Abadi menggunakan kompas sebagai bahan bakunya? Tadi Larry bilang, saya gabungnya dari 2011. Saya gabung tepung terigunya sudah kompas, artinya sudah digunakan oleh sebelumnya. Pasti karena ini kompas juga sudah mendapatkan penghargaan super brand sebagai tepung terigu serbaguna premium yang berprotein sedang. Nah, ini untuk Bagelen Abadi dan produk-produk yang ada di Bagelen Abadi sendiri, pasti Larry juga pasti into ke situ. Apa yang dirasakan dari kompas dari Interflower untuk produk Bagelen? Kualitas kompas itu kalau saya rasa sangat terjaga selama ini. Jadi makanya kita juga tetap setia menggunakan kompas itu karena sudah terbukti dari produk-produk saya itu kita selalu bisa produknya itu hampir tidak pernah gagal dalam produksi. Rasanya juga terjaga. Bahasa saya juga kan bikin kue-kue kecil lah, jadi Kue-kue kering ya. BS-nya sedikit gitu ya. Ya. Nah, apa sih BS-nya sebetulnya? Bagelen spesial kalau di kita sebutkan. Apa tuh? Bagelen spesial rebuter. Bukan kalau yang barang gagal itu disebutnya BS gitu, broken size atau apalah. Wastage ya, jadi lebih ke waste ya. Gitu. Ya, yang terbuangnya karena teksturnya nggak benar atau ukurannya nggak benar, BS-nya tuh makin sedikit gitu. Hampir bisa dibilang nggak ada sih. Hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi kita memang selama ini kita pentingkan kualitas di produksi itu, memastikan selain menggunakan bahan baku yang tepat, gitu, kita juga make sure dalam produksi itu nggak ada hiccups. Ya. Nggak ada hiccupsnya. Jadi untuk hasil produksi itu wastage kita nggak banyak. Kalaupun ada, sangat sedikit. Nggak signifikan ya? Nggak nyampe 5% dari hasil produksi. Oh, itu aman banget berarti ya? Nggak nyampe 5%. Soal kan kapasitas produksi tinggi, demand lumayan. Soal servis pengirimannya, apanya gimana tuh kompas yang dirasakan sama Bagelen Abadi? Responnya cepat. Kalau misalkan kita memang sedang butuh nih, kita masukkan PO gitu. Pengiriman itu sangat cepat lah. Jadi kita nggak pernah merasa deg-degan ini kok belum datang gitu. Selalu datang lebih awal. Bahkan lebih awal. Lebih awal dari yang kita kira ya. Jadi bukan on time tapi in time. Iya, in time betul. Enak ya kalau in time ya. Iya. Hampir tidak pernah telat. Kalaupun telat juga
kita masih bisa mengerti alasannya, entah itu karena terkena macet atau gimana gitu kan. Tapi sejauh ini kita kuat. Biasanya kalau servisnya udah begitu, kualitasnya begitu, harganya tinggi. Ini gimana? Harga Enggak juga? ini Enggak dong? kita sesuaikan dengan marketnya kita dong. Iya. Jadi kebetulan memang market kita kan market premium. Iya. Tapi bukannya saya ngetok harga ya. Saya sesuaikan apa yang saya jual rasanya. Ini harga yang saya jual dan sejauh ini market saya mengerti. Itu adalah harga yang saya dapat dengan rasa seperti ini. Yes, karena tepung terigu serbaguna premium. Betul. Output premium. Jadi ya what you pay is what you get. Betul. Terbalik atau benar sih? Baju pay, baju. Bisa terbalik. Jadi boleh dibilang lebih dari 1 dekade bersahabat dengan Interflower, dengan Kompas ya. Artinya persahabatan yang hampir bisa dibilang abadi juga dong. Kalau udah 1 dekade menuju abadi lah persahabatan itu ya. So far jadi persahabatan dengan Kompas sudah satu kesatuan dengan abadi ini ya. Itu juga bagian dari menjaga kualitas yang tadi Larry sampaikan. Nah, kalau ngomongin kemarin pandemi, gimana apa yang terjadi dengan Bagelen Abadi? Ada impact-nya nggak? Oh, tentu ada. Ada ya? Tentu ada. Jadi saya rasa di setiap bidang usaha di Indonesia, bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia kena. Di awal-awal pandemi itu sales kita sempat drop. Dropnya juga lumayan. Tapi ya kita tentu nggak boleh menyerah ya. Kita cari cara ini gimana caranya untuk naikkan lagi nih supaya kita mancing market untuk belanja lagi. Ya kita waktu itu banyakin promo aja. Banyakin promo, ngabibita orang ya, ngabibita orang di media sosial. Di media sosial kita coba promo broadcast WA, terus kebetulan saya juga kan bekerja sama dengan e-commerce. Mereka tawarkan ada promo apa, ya udah kita ambil aja untuk ngatrol dari ya. Tapi kan store Abadi kan nggak untuk dine in, jadi sebetulnya mungkin untuk dibanding dengan yang dine in lebih oke lah. Lebih oke. Dibantu dengan teman-teman ojol yang yang bisa delivery. Jadi caranya memang gitu ya. Iya. Berisik aja di media sosial supaya orang order online gitu ya. Apalagi di awal kan waktu itu kita masih belum familiar sama prokes yang tepat itu seperti Iya, sempat ada abu-abu lah. Iya. Waktu itu juga masker tuh bukan sesuatu yang wajib. Iya. 6 bulan pertama pasti paling berat lah ya. Nah, jadi kita juga waktu itu karena saya mengkhawatirkan kesehatan dari staff saya juga, jadi kita dulu memang sempat tidak memperbolehkan customer untuk masuk. Sama sekali. Batas hanya belanja di pintu aja. Oke, jadi bentok di pintu. Itu sangat pengaruh sama sales. Iya, Karena pasti. Orang kalau misalkan belanja masuk yang tadinya cuma nyari barang ini, ngeliat ada barang lain, yang walk in. Jadi niatnya mau beli Bagelen, ada sesuatu ngedadahan, jadi kabita diambil. Itu jadi nggak ada ya. Faktor itu kan hilang. Faktor itu jadi hilang, yang walk innya. Waktu itu kita memang lumayan terdampak. Tapi ya itu balik lagi gimana caranya. Jadi kita rajin bermain promo aja. Promo, iya. Itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Nah ini penting banget nih media sosial kayaknya ya sahabat ya. Tapi yang saya cermati sih kalau sebuah bisnis udah jalan 70 tahun lebih, naik turunnya udah banyak lah. Termasuk pandemi kemarin juga ya tinggal kita berpikir keras pasti ketemu jalan keluarnya ya. Seru banget obrolannya nih. Tambahan lagi dong dengan persahabatan dengan Kompas ke depannya yang diharapkan apa nih? Saya rasa pertahankan saja servis yang sudah ada sih sudah puas dengan servis yang ditawarkan, dengan kualitas produk yang ditawarkan. Jadi kedepannya saya harap sih kerjasama saya dengan Kompas ini langgeng, tidak pernah putus. Amin. By the way, karena tadi Larry juga udah ngomong, salah satu yang dilakukan untuk escalate dan mempertahankan Bagelen Abadi ini dengan main di media sosial. Mumpung sahabat lagi nonton, boleh kalau boleh di info ada Instagramnya, Facebooknya lah. Ada. Jadi silakan follow Instagram Abadi Bagelen, @abadibagelen. @abadibagelen. Saya juga mau follow habis ini. Kita juga ada abadibagelen.com. Kita juga sekarang sudah berjualan di Tokopedia, bisa dicari di
Abadi Baglen juga. Abadi Baglen ya. Kalau saya Instagram banget orangnya, jadi nanti saya cek di situ. Suka ada giveaway juga kali ya? Kadang-kadang suka kita seasonal giveaway gitu. Iya, sahabat tungguin giveaway-nya juga dari Abadi Baglen. Dan mungkin kalau ada produk-produk baru atau produk yang lagi promo, bisa dicek juga di Instagramnya. Yes, oke. Makasih banyak obrolannya, Larry. Mudah-mudahan tadi udah disampaikan sama Larry, persahabatannya bisa berlangsung menuju abadi, persahabatan yang abadi dengan Kompas, dan bisnisnya sukses terus, keluarga sehat-sehat semua, ya, sukses untuk Baglen Abadi. Nah, sahabat, kalau kalian ingin tahu lebih banyak dengan produk-produk dari Interflower, selain Kompas, tepung terigu serbaguna premium berprotein sedang, ya, bisa kalian kunjungi website kita di www.interflower.com. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita @sahabatkulinerinterflower, atau kalau ada saran, kritik, masukan, langsung aja hubungi customer care kita, dan juga bisa via WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan cerita Sahabat Kuliner Interflower untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Sahabat terbaik dunia kuliner, terigu bergizi, kaya nutrisi. Terima kasih. Terima kasih, Larry. Sukses terus, terima kasih.